Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi laduni qala wa fi qadni wa qadni ladu aidon qadjabi. Kapayun halanya laduni ari lapad laduni eta qala sedikit sekali ieu laduni. Lapad laduni membuang nun wiqayah sehingga dibaca tahfif laduni. Artinya dari sisiku. Fi laduni pada lapad laduni. Jadi yang banyak digunakan kata laduni daripada laduni, ya, artinya sama. Jadi banyak orang Arab yang menggunakan kata laduni daripada kata laduni tanpa nun wiqayah. Wabi qadni dan pada lapad qadni artinya cukup bagiku. Sama dengan hasbi. Wa qadni dan lapad qadni yakni artinya cukup bagiku. Alhamdulillah ari membuang aidon juga eta qadiyapi terkadang memenuhi ieu hazf. Jadi wa bi qadni wa qadni wal hazfu dan ari membuang aidon juga eta qadiyapi terkadang memenuhi ieu hazf. Fi qadni pada lapad qadni artinya cukup bagiku, wa qadni dan lapad qadni artinya cukup bagiku. Maksudnya qadiyapi memenuhi itu dianggap cukup, tidak mengapa, ya. Jadi membuang asalnya qadni jadi qadi, dibuang nunnya, nun wiqayahnya, ya. Qadni dibuang jadi qati, ya, cukup, artinya tidak mengapa kalau dua yang ini. Salah. Asyara isyarat musannif bi'adha dengan bait ini ila annal fasihah bahwa sesungguhnya pendapat yang fasih laduni pada lapad laduni eta isbatun nuni menetapkan nun, yakni nun wiqayah, ya, asalnya kan ladun namun nun wiqayah karena bertemu dengan ya mutakalim jadi ladun ni, benarnya tasdidan ladun ni, benar. Jadi pendapat yang fasih jadi menggunakan nun, menetapkan nun seperti lapad ladunni artinya di sisiku. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah ta'ala qad balagta min ladunni uzra. Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, kau tidak akan kuat berguru kepadaku. Coba saja, mudah-mudahan aku kuat. Ternyata Khidir membuat ulah yang lain-lain. Yang budak kasep di Faihan, Nabi Khidir, benar. Ayah
ka kampung minta dahar teu dibere, sementara di jalan manggihan benteng anu rek rugrug diangkat ku hidieu setro digitukeun deui. Padahal mun tadi mah minta buruh cenah ka urang kampung cenah. Henteu hiji dua terakhir makan 3 kali. Tah ayeuna mah wayahna geus cunduk waktu ninggang mangsa. Aku dan kamu sudah tidak punya alasan lagi untuk bersama. Aku katakan kau tidak akan kuat, dan ternyata kau memang tidak kuat. Putus Nabi Khidir. Hebat Nabi Khidir, hebatnya muka sapah Nabi Khidir. Qad balagata saur Nabi Khidir ka Nabi Musa, engkau sungguh telah sampai miladuni dari sisiku uzran kana alasan. Kau sudah sampai kepada alasan bahwa engkau tidak akan mampu bersamaku, berguru kepadaku. Oke, kita goodbye saja. Goodbye. Nabi Khidir kan Musa itu banyak. Jadi ternyata di atas langit itu ada langit, di atas kepala itu ada tangkal kelapa, benar. Dan tangkal kelapa ada awan. Mata kejadian jelema mah keukeun we urang kudu tawadu. Benarnya padahal Nabi Musa kurang kumaha hebatna Nabi Musa. Tapi ternyata di saat itu sejaman dengan beliau ada orang yang lebih hebat, yakni Nabi Khidir. Yang menjadi syahid di sini adalah miladuni. Tasdid ya. Satu kata ladun nun, kedua nun wikoyah karena bertemu dengan ya mutakallim, kalimat menjadi laduni. Benar. Isbatun nun, yakni isbatu nunil wiqayah. Wa yaqilu dan sedikit sekali naon hadzbuha membuang non kagiroati man qoro'a, seperti bacaan orang qoro'a yang membaca yaman miladuni kana lapad miladuni tanpa tasdid miladuni bitahfif dengan dibaca ringan. Al-kasiru hari yang banyak di dalam pemakaian bikod pada lapad kod artinya cukup, waqad dan lapad kod artinya cukup. Eta subutun nuni tetapnya nun atau adanya nun. Nahwu qadni wa qadni, ya qadni artinya cukup bagiku, wa qadni dan lapad qadni artinya cukup bagiku, wa yaqilu dan sedikit sekali naun al-hazfu membuang nun. Nahwu qadi ya tapi sedikit orang yang menggunakan qadi cukup bagiku, qati cukup bagiku. Ay hasbi yakni cukup bagiku. Jadi qadi jeung qati sama artinya dengan hasbi ya, artinya itu cukup bagiku. Wa qad jatama dan sungguh telah berkumpul naon al-hazbu membuang nun wal isbatu dan menetapkan nun biqauli pada ucapan seorang penyair. Qadniya min nasril hubabaini qadi laisal imamu bisyahil mulhidi. Qadni cukup bagiku eta min nasril hubabaini, hubaybaini menolong hubabaini. Jadi ini nama lakobnya. Ini ada nama orang Hubeb, dua Hubeb cukup menolong kedua Hubeb. Qadi yakni cukup bagiku. Jadi lapad qadni jadi mubtada, min nasril hubabaini eta khobar mubtada. Lamun diharfiahkeun
Qadani ari yang mencukupiku eta min nasril hubabaini menolong dua hubab. Artinya aku kapok tidak akan menolong lagi dua hubab. Ini sebetulnya adalah hubabaini ya. Ya sekedar. Kodi yani cukup bagiku. Artinya kapok aku tidak akan menolong hubaben lagi. Tidak cukup. Laisa karena bukan. Bimana talil. Salimamu pemimpin itu eta bisyahihi orang yang kikir. Al-mulhidi dan ingkar. Dan al-mulhidi yang ingkar. Karena pemimpin itu adalah bukan orang yang kikir, yang ingkar. Kikir, ingkar. Ingkar dalam arti akan jasa orang lain. Jadi teringat kalau jasa batur gitunya. Hari kerahayang jadi pemimpin bebeakan, hari jadi pemimpin poho. Lain itu pemimpin mah. Pemimpin mahnya. Lain anu pedit, lain anu ingkar. Kudu komit, benar jeung janji. Oke. Jadi akapok cenah moal ngabantuan deui hubeben teh moal. Yang menjadi syahid di sini adalah kata qadni dan qadi. Qadni ada, qadi ada. Artinya kumpul dua-duanya di dalam bait syairan ini. Alamu ini adalah bab tentang alam, isim alam ya. Isim alam itu nama diri ya, di dalam bahasa Inggris dengan proper name ya. Ada proper name, nama diri. Dalam bahasa Arab disebutnya isim alam. Isim alam itu adalah isim yang menunjukkan arti nama. Baik nama manusia atau nama yang lainnya. Nama manusia, nama kota disebutnya isim alam. Ya disebutnya. Nama binatang. Model si Bopi. Anjing ulah si Bopi. Si Bopi anjing, si Bella. Dia baheula Mang Adang boga anjing karena si Bella. Benar. Kamu si Bella, berapa si Bella, si Bella. Si Bella. Benar. Kata ngaran benernya. Ade beusi aya ngaran anjing dipakai ngaran anak pada bahasa Arab, benarnya ulah tang ngaran onta dipakai ngaran anak pada bahasa Arab, cenah aya tamar buto cenah ngaran awewe, ulah kade tak kudu ningali heula nya ningali kana kamus, benar gitu. Ulah asal-asalan dari anak ngarannya, teu bisa ngaran anak anjing si Bopi. Urang Inggris teh nyaho si Bopi teh suka teh ngaran anjing di Bandung ada ngaran saja dengan teh Bopi, peserian atau orang kampung teh. Oh si Bopi mana dia mengaran anjing kan. Padahal orang di Australia mengaran jelema misalnya. Jadi isim alam itu adalah isim yang menunjukkan arti nama, baik nama manusia atau nama yang lainnya. Ya. Gunung Manglayang. Benar, Gunung Geis. Damaskus, benar, Sydney. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamu kajabarin wa hirnika. Ismun arisim yu'ayyinu yang menunjukkan ya isim al-musamma karena nama sesuatu mutlakon secara mutlak. Eta alamuhu alamna isim. Jadi isim yang menunjukkan nama sesuatu secara mutlak namanya isim alam. Itunya isim alam pengarang gitu.
Kajaparin seperti Ja'far, ngaran lalaki Mang Ja'far, di Ajawi gaya Mang Ja'farnya. Ada nama Hesgon Owe ya, namanya gua kamar ningali Mang Ja'far ya. Mang Ja'far. Wa hirniaq dan hirniaq neng hirnik ieu mah ari Ja'far maran lalaki, ari hirnik mah ngaran awewe neng hirnik. Itu seorang perempuannya dari kalangan ahli syair di Jazirah Arab karena hirnik. Wa qaranin dan qaran, wa danin dan adan, walahikin dan lahik. Nah, gitu aja namanya ngaran heula we, nah mungkin di sarah aya sebutan. Wasadaqamin dan sadaqam, wa hailatin dan haila, wa wasikin dan wasik. Suat bahasa Arab jalus, sasep jenengan teh wasik cenah apa? Padahal wasik ngaran anjing di daerah mah si wasik. Gitunya. Al-alamu ariya isim alam, huwa ariya alam eta al-ismu isim alladzi yang yuayyinu menunjukkan ya alladzi menentukan tehnya, menunjukkan. Jadi isim yang menunjukkan atau yang menunjukkan mendingannya, yang menunjukkan ya alladzi musammau, karena yang dinamai oleh ladzi, nama yang dinamai, nama yang dinamai. Mutlaqan secara mutlak bila qaidin, yaitu tanpa bila qaidit takallum, yaitu tanpa ada ikatan dengan mutakallim, tanpa ikatan dengan mutakallim. Awil hitab atau dengan muhatab, awil ghaibah atau dengan gaib. Karena nama-nama yang berkaitan dengan mutakallim, yang berkaitan dengan muhatab, yang berkaitan dengan gaib, itu bukan isim alam tapi isim domir. Benar, karena berkaitan dengan aku, dengan saya. Kamu, anta, dia, ya, itu mah isim domir disebutnya, bukan isim alam. Tak disebutkan dia mutlaqan ay bila qaidit takallumi awil hitabi awil ghaibah. Ismu makari isim eta jinsun jenis, yasmulu yang mencakup ya jinsun an-nakirata wal ma'rifata, karena nakirah dan ma'rifat. Nakirah tidak tertentu, ma'rifat tertentu. Benarnya aya definite, aya indefinite. Benarnya itu nama tertentu. Nakirah mah isim nakirah, tidak tertentu. Wa yu'ayyinu musammahu, dan hari kalimat yu'ayyinu musammahu eta paslun pemisah, Roja yang mengecualikan dia paslun an nakirota kana isim nakiro. Wabila qaidin, dan hari lapat bila qaidin eta roja mengecualikan ia dauhan bila qaidin baqiyatal ma'arifi, karena isim-isim ma'rifat yang tersisa. Sisa isim ma'rifat. Kamud mari seperti isim domir. Dari isim domir ma'rifat.
Fainahu karena sesungguhnya ya al-mudmar eta yu'ayyinu menunjukkan dia al-mudmar musammahu karena yang dinamai ku al-mudmar biqaidit takallumi dengan ikatan mutakallim. Jadi menunjukkan kepada nama dari isim dhamir itu dengan kaitan mutakallim. Karena seperti lafaz ana. Wil hitab atau dengan muhatab. Kanta seperti lafaz anta. Awil ghaibati atau dengan gaib. Kahwa seperti lafaz huwa. Suma masalah kemudian memberi contoh Syekh Ibnu Malik bi alamil unasiyyi dengan nama-nama manusia wa ghairihim dan selain alamil unasi tanbihan untuk mengingatkan ala annal musammayatil a'lam bahwa sesungguhnya nama-nama yang telah diketahui eta al-uqala'u makhluk berakal wa ghairuhum dan selain uqala minal maklufati dari nama-nama yang populer. Pajapar maka dilapar Japar eta ismu rajulin nama seorang lelaki. Wa irniku dan hari neng irnik eta ismu mroatin nama seorang perempuan. Min syu'ara'il arabi diantara ahli syair orang Arab. Wa ya jeung ari irnik eta ukhtu Tarfata binil Abdi li ummi saudara perempuan dari Tarfah binil Abdi putrana Al Abdi yang karena bapana Al Abdi nya li ummi yang seibu dengan Tarfah. Jadi antara Hirnik jeung Tarfah teh ade kakak ngan saibu teh sabapa. Itu salah seorang penyair di orang Arab. Wa qaranu jeung ari lafaz qaranu eta ismu qabilatin nama sebuah kabilah. Jadi qaran itu kabilah qaron ya. Wa adanin jeung ari lafaz adan eta ismu makanin nama sebuah tempat. Adan ieu daerah adan. Walahikin jeung ari lahik eta ismu farasin nama seekor kuda karena silahik. Wa sadaka min jeung ari sadaka eta ismu jamalin nama seekor unta. Wa latin jeung ari lafaz latin eta ismu syatin nama seekor kambing. Wa wasikin jeung ari nama wasik eta ismu kalbin nama seekor anjing. Benar seekor anjing wasik. Kade ulah ngaran budak si wasik nya pemali di Arab sing deulikeun bisa jadi TKI silakan. Setengah dia 10 kutiluan di kekaraduan tiluan. Wasmanata wa kunyatan wa laqaban wa akhiran zain siwa usaiba wa ata ada pulanya wa ata dan datang ia alam isi malam isman sebagai nama biasa isman sebagai nama biasa wa kunyatan dan sebagai kunyah aya isman aya kunyah walakoban dan ketiga lakob. Kalau kunyah itu adalah nama yang diawali oleh abu atau ummu
Ummu Qais, Abu Jahlin, tah eta teh disebutna kunyah. Ari Zaidun mah isim, si malam, ya isim disebut. Kalau laqab itu adalah nama yang menunjukkan pujian atau celaan, seperti Zainal Abidin. Siapa jenengan cek? Zainal Amar Zainal Abidin. Misalnya Zainal Abidin, ada Zainal Abidin itu artinya perhiasan orang-orang tukang ibadah. Benar. Terus aya deui celaan. Eta sarua laqab seperti Anpunako, Hidung Anta, Amar Anpunako. Aya deui seperti Amar Zalkalbi, Amar si pemilik anjing. Misalnya, eta laqab teh gitu mengarana. Aya pujian laqab mah aya celaan. Benernya Anpunako si hidung onta. Irungna kawas irung onta disebut we Amar Anpunako. Ya gitunya. Aya di jangkoran misalnya kawas jerapah, jahit jerapah. Saya tanya, kata mah karena disebutnya naon? Laqab. Wa akhirun zain siwa usaiba wa akhiran, dan kamu harus mengakhirkan zakana yalaqab in sohiba, jika berbarengan atau bersamaan yalaqab siwahu dengan selain laqab. Artinya apabila ia berbarengan dengan isim. Misalnya Ali Zainal Abidin. Benar. Zaid Zainal Abidin misalnya ya. Ulah Zainal Abidin Zaid. Ulah, tapi disebut dulu isim baru disebut laqabnya. Zaid Anpunako, ulah Anpunako Zaid, ulah gitunya. Tapi isim dulu disebut baru disebut laqab. Atau kalau kunyah Abu Zaidin ya Anpunako ya. Jadi kekeh laqab mah kalau berbarengan dengan isim dia diakhirkan, dia berbarengan dengan kunyah dia pun diakhirkan. Yang qasimu terbagi naon alamu alam isim alam ila salah sati aksamin kepada 3 bagian. Ilasmin pertama kepada isim, artinya nama biasa. Zaid, Ja'far, benar. Gitu. Ilyas, Niko, nah gitu, nama biasa. Wa kunyatin, dan kunyah, wa laqabin, dan laqab. Ada isim, ada kunyah, ada laqab. Ketiga-tiganya isim alam. Ya. Wa muradu, dan hari yang dimaksud bil ismi dengan kata al ismi huna di sini. Eta ma laisa bikunyatin, nama laisa yang bukan ieu ma eta bikunyatin kunyah. Jadi nama yang bukan kunyah, isim. Wala laqabin, dan bukan laqab. Ka Zaidin wa Amrin, seperti lapad Zaidin wa Amrin. Mang Zaid jeung Mang Amar, benar, eta ngaranna isim. Lamun aya wawan macana Amrin, Amrun, Amron. Lamun teu aya wawan Umar, ya macananya. Lamun ain mim ra Umar, macana Umaru, Umaro, ya. Tapi kalau aya wawan ada wawunya Amrun, Amron, Amrin, macana ya gitu.
Zaidin wa amrin kajen wau nya sabab diatapkeun kana lafaz Zaidin macana amrin. Anu semang are wau nya tungtung teh kitu. Wa bil kunya jeung ari anu dimaksud bil kunyati dengan kata kunya eta nama karena yang ada tapi awali pada pertama dari ma naon abun lapad abun tapi awali maka napi awali abun makna makana yang ada tapi awali pada bagian pertama dari manaon abun kata abun au umun atau kata umun abun bapak umun ibu. Kabi Abdillah seperti lafaz Abi Abdillah. Jadi Abi Abdillah kategorinya adalah kunyah karena pada lafaz Abi Abdillah ada kata Abi ya. Wa ummil khair dan ummil khair ibu khair ya ummil khair ini pun kunyah karena diawali oleh ummi. Wa bil laqabi dan hari yang dimaksud dengan kata al-laqabi eta nama asyara yang menunjukkan ieu ma bimadhin kana pujian yang menunjukkan pujian ka Zainal Abidin Zainil Abidin misalnya perhiasan orang-orang ahli ibadah pujian kan ahli ibadah we alus ieu perhiasanana benar azamin atau mengandung celaan kan pinaqati seperti lapadan pinaqah artinya hidung unta Zaidun an punaqah Zaid si hidung unta tanya eta teh gelar anu awan benernya celah wasaro dan isyarat musannif biqauli dengan dawan musannif wa akhiran za ila airi ila annallaqaba bahwa sesungguhnya laqab itu eta idza sahiba apabila berbarengan ya laqab al isma dengan isim dengan nama biasa wajaba maka wajib naon tahiru mengakhirkan laqab ka Zaidun an punaqah seperti lafaz Zaidun an punaqah Zaidun isim nama biasa an punaqah laqab dahulukan isim paneurikeun laqab jadi Zaidun an punaqah Zaid si hidung onta wala yajuzu dan tidak boleh naon taqdimu mendahulukan laqab alal ismi atas isim tidak boleh wala taqulu maka oleh sebab itu kamu tidak boleh mengatakan an punaqah Zaidun karena kalimat an punaqah Zaidun teu meunang tidak boleh mendahulukan laqab ya kemudian menyebut isim tidak boleh ila qalilan kecuali sedikit sekali ada ya harus maulah wa minhu jeung eta tina sebagian contoh yakni taqdimu alal ismi kalau hari ucapan seorang penyanyi bi'anna dzaka bi'amran ghairu masaban bibatni syiryana yawi aulautim bi'anna dzaka bahwa sesungguhnya zal kalbi ini adalah gelar laqab ieu laqab ieu zal kalbi artinya pemilik anjing bahwa sesungguhnya pemilik anjing amron yani amar
Ari kudu nama bi anna amron zal qalbi kata kudu nama. Ya benar. Sesungguhnya Amar pemilik anjing. Kudu kitu, kudu nama. Tapi ya penyair mendahulukan laqab daripada isim. Ada, tapi sedikit sekali. Khairahum yang paling baik di antara mereka naonana hasaban kemuliaan leluhurnya. Hasaban kemuliaan leluhurnya. Eta bebatni Syirian dikuburkan di lembah Syirian. Jadi dikuburkan di lembah Syria. Jadi mautna ieu Amar Zal-Qalbi itu di lembah Syria. Yawi yang melolong agonggong melolong haulahu di sekitar batni Syria naon adibu serigala. Jadi dirinya tempat melolongna serigala. Jadi mautna di tempat anu jauh dari tempat masyarakat. Yang menjadi syahid di sini adalah Zal-Qalbi Amron, mendahulukan laqab daripada isim. Ini sebetulnya ya boleh ya, tapi ada saja. Benar, sedikit sekali yang menggunakan ini. Hari kedah nama bi anna amron Zal-Qalbi. Sekian mengalami mana? Bermalam mohon.